dari wakil Bapak kata yang kami hormati Muspika Kabupaten Depres dan hari ini Pak Sek yang hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati teman-teman dari OPD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pak Jogoro, yang kami hormati anggota DPD Purwakarta KPI Depres dalam ini yang baru hadir Pak Purwanto, para ketua RW, para delegasi, utusan, dan tentunya juga yang kami hormati Ibu Ketua PKK Kelurahan Depres, Kelurahan Jagalan serta jajarannya dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga Bapak Ibu bisa terawih dalam rangka acara Muspika tahun 2024. Bapak Ibu yang hormati bahwa tahapan tentunya tahapan sudah kita lakukan mulai dari soal lingkungan, musyawarah antar lembaga, prasatu peradilan, dan tentunya puncak kegiatan adalah pada pagi hari ini yaitu Muspika tahun 2024. Bapak Ibu bahwa ini kegiatan rutinitas yang tentunya mau tidak mau memang harus dijalankan. Ya, kami tadi bisik-bisik dengan Pak Sukono dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, apa mungkin ya konsep Muspika ini dirubah polanya, ya, tidak monoton seperti kegiatan-kegiatan yang beberapa tahun yang lalu, kan? Nah, tentunya nanti tidak berbeda dengan teman-teman membuat inovasi bagaimana Muspika ini tentunya dibuat berbeda dari tahun-tahun yang tentunya sudah berjalan. Bapak Ibu ada beberapa hal tentunya yang kami sampaikan, mohon maaf kami kemudian. Orang biasanya tahu. Jadi program kerja yang tentunya kami buat untuk tahun 2024, kemudian sebelum program kerja dari beberapa usulan kemarin yang masuk. Jadi Bapak Ibu, jadi dari beberapa usulan yang ada kami rekap menjadi satu. Jadi kalau form part A ini yang akan dibiayai OPD usulan ini ada bidang ekonomi ada 8 usulan, jumlah anggaran ada 923 juta. Terus yang kedua bidang infrastruktur ada 45 usulan, jumlah kebutuhan anggaran adalah 19.275.500.000 rupiah. Jadi form yang ada di tangan itu kami rekap muncul angka ini. Terus usulan di bidang pemerintah ada 29 usulan, jumlah kebutuhan anggaran 2.343.400.000 rupiah. Nah, jadi kalau merekap usulan yang sudah masuk. Bidang sosial budaya ada 75 usulan, jumlah kebutuhan anggaran hanya kecil pada ini, 833.250.000 rupiah. Kalau salah nanti mau dikoreksi. Total usulan dari 4 bidang 157 usulan, jumlah kebutuhan anggaran 23.970.150 rupiah. Terus 4C, form 4C ini akan dibiayai BPK, infrastruktur ada 6 bidang, sosial budaya ada 26, total usulannya ada 32 usulan, total anggaran 96.750. Pas, ini BPK ini 10 tahun gitu kan. Jadi nggak pernah kita dapat BPK yang lebih. Ini form 4C yang tentunya akan dibiayai CSR, jumlah sosial budaya ada 4, kebutuhan anggaran hanya 9.200.000. Jadi kalau nanti dicocokkan di form itu dengan usulan form 4B ini yang akan masuk di OPD kelurahan, ini ada sosial budaya dari 5 usulan, kebutuhan anggaran
Jadi semua rekannya total usulan dari form 4A, 4B, 4C dan 4E ini ada 198 usulan. Kebutuhan total anggaran ya, yang ada di penerimaan terima itu 24.093.100.000 rupiah. Ini itu 2025 ya. Kalau tidak divisit ya mungkin sudah dibiayai gitu ya. Nah ini infrastruktur, kalau bicara infrastruktur gedung serbaguna ini ya, ini sudah terbangun. Nah ini juga mimpi yang kemarin selalu kita usulkan tapi tidak pernah mendapatkan anggaran. Jadi di samping ini sebenarnya konsep kami dengan Mas Lurah ini mau kita bangun kantor-kantor lembaga dari sini, di bawah ini nanti ada tempat riasnya, tempat masak gitu kan, karena gedung ini sering dipakai ya, untuk kepentingan masyarakat gitu kan, termasuk ada judulnya ya. Tapi anggaran ini juga selalu dilirik gitu, belum pernah naikkan gitu. Bagaimana nanti kita perjuangkan bersama-sama ya. Nah ini taman cerdas sama, jadi ini yang dulu foto yang lama gitu kan. Ini juga masih menjadi prioritas kita usulan gitu kan. Nah, malah sebenarnya ini Pakso dibangun di kantor yang tadi. Pakso ini malah tempat di tanahnya taman cerdas. Nah, kemarin sudah di launching dan sebagainya. Jadi kalau pakai cari Pakso nanti cukup di taman cerdas yang ada di sana. Ya sama Pakso. Jadi Pakso alhamdulillah kalau sudah dibangunkan kantor PLAB, jadi kalau kegiatan-kegiatan bisa di sana gitu kan. Nah ini gedung PKK, ya. Ini kemarin roboh, rontok gitu kan. Kalau kita nggak bengok-bengok ya mungkin nanti anggaran dibangun gitu kan. Nah kemarin saya dengan teman-teman membuat semacam video, kami kirim ke wali kota, akhirnya tim dari wali kota terjun. Anggaran rehab. Rehab ini saya tahu dari segala Mas Lurah kurang dananya gitu kan, karena baru atapnya gitu kan. Nah ini lantainya sudah keramik gitu kan. Nah termasuk atapnya. Ya ini belum dikatakan. Jadi memang yang jalur hubungan budi pengohi gitu ya, dikatakan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di rehab gedungnya gitu kan. Nah ini SDPJ 2 ini sebuah mimpi juga, bagaimana tanah ini kan kosong, yang perlu ya dieksekusi bersama juga di jalur kepentingan masyarakat daerah ya. Nah tinggal nanti kami koordinasi dengan dinas pendidikan bagaimana ini bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat. Nah masyarakat ini perpustakaannya kan mau digusur karena mau dibangun puskesmas. Nah mungkin nanti kita bisa menguasai bersama-sama. Ini kalau di Indonesia begini. Nah ini beberapa yang sudah kita lakukan pembangunan jalan. Nah ini tentunya yang sampai hari ini kami masih punya PR besar dengan Mas Lurah. Karena saluran di RW 3 dan 5 ini kan cukup mengkhawatirkan. Ya, talurnya. Cuma ada beberapa hal kemarin yang kami komunikasikan dengan Balai Besar Benang Solo atau miliknya Balai Besar Benang Solo. Di samping-samping bibir asnya itu banyak masyarakat yang bangun mendorong gitu. Nah kita diminta sosialisasi, paling tidak dari bibir sungai lautnya itu 1 meter gitu kan. Nah sementara kalau di belakang masjid Al Baru itu kan sepepet saluran semua. Nah sampai misalkan di RW 2 itu kan di sisi selatan itu kan menyampai bibir sungai dan sebagainya. Nah ini memang belum clear ya untuk usulan parapet ya, di RW 3 dan 2 ini yang sudah dilakukan di RW 13-14 gitu kan pembangunannya. Ini gedung badminton ini juga sedikit sudah direhab karena dipinjam oleh KPU gitu ya. Jadi besok logistik pemilu ada di sini untuk Kecamatan Depres. Nah ini kegiatan usulan biasa yang perlu kita diskusikan.
COVID-19 itu dananya betul ya dari pusat, provinsi maupun kota untuk penanganan ya. Kalau ini stunting ditangani dengan serius karena kan dibuatnya kan makanan tambahan vitamin ya. Ini itu di-drop, saya yakin proses stuntingnya kan berkurang. Tinggal welcome yang peta-peta itu seperti apa terhadap penanganan stunting karena kemarin sudah turun ya Pak Mustari ya. Ini malah meningkat dari 42. Ini menjadi PR kita bersama. Nah ini kalau bicara kemiskinan, data kemiskinan yang kami dapatkan itu di tingkat kelurahan Jakarta ada sekitar 1.500-an jiwa. Nah kemarin ada semacam home visit, jadi perubahan data dan sebagainya. Ya karena setiap tahun itu justru angka kemiskinan bertambah. Harusnya kan berkurang, tapi bertambah. Nah ini yang selalu menjadi perdebatan Bapak Ibu. Jadi penerima manfaat PKH program keluarga harapan sewilayah Kelurahan Jagalan ada 500 APM penerima manfaatnya. Ya, cuma PKH ini kan juga tidak dapat datanya dari pusat, kita daerah tidak tahu juga. Nah ini menjadi persoalan di tingkat masyarakat. Kami dalam pemerintahan Kelurahan Jagalan itu tidak tahu tentang data PKH karena semua dari pemerintah pusat. Ini terkait PKH. Terus ini bantuan pangan tunai. Jadi kami koordinasi dengan teman-teman pendamping PKH. Jadi penerima manfaat itu ada 1.100 keluarga bantuan beras. Beras yang kemarin terakhir kayaknya di bulan Desember kemarin. Ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Nah ini bintor kita yang lama, alhamdulillah kami dengan masukan ini sudah lebih 3 bintor. Ya. Jadi kami-kami kecil yang tidak bisa dilewati oleh sampah itu, ya diharapkan bisa difasilitasi dengan bintor. Ya. Jadi 3 buah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat pengadaan tahun 2023 kemarin. Ekonomi Bapak Ibu, jadi kita masih punya mimpi bagaimana pelaku usaha di kita Kelurahan Jagalan ini bisa terbangun bersama. Artinya kami akan fasilitasi ya, memberikan paguyuban pelaku usaha yang ada di Kelurahan Jagalan sudah ada, cuma tidak kita kembangkan saja begitu. Bapak Ibu, kami beserta dengan pemerintah kelurahan memfasilitasi pembuatan NIB dan sertifikasi halal gratis. Ya, jadi pelaku usaha yang ada di wilayah kita Kelurahan Jagalan kemarin ada 35 orang, NIB sudah jadi semua. Sertifikasi halal baru 20, ya, gratis. Sertifikasi halal kalau membuat sendiri dananya 2.500.000 per orang. Nah, ini gratis kita fasilitasi. Ya, kami bersama dengan teman-teman pelaku UMKM di Kota Surakarta. Jadi sudah ada 20 yang jadi sertifikasi halal. Jadi pada tahun 2024 ini semua pelaku usaha pembuat produksi makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal. Nah, nanti kalau masih ada Bapak Ibu monggo, ya, kita fasilitasi lagi nggak masalah. Kemarin susulan BH saya minta dibuatkan lebih dan sebagainya sudah kita fasilitasi, termasuk sertifikasi halal. Nah ini kegiatan ini juga rencana Car Free Night ini juga belum terwujud. Jadi jalan jualnya ini kan juga bagus. Cuma di sini ya saya bakul-bakul di sana gitu kan. Nah ini juga program yang akan kita lakukan. Saya pikir itu Bapak Ibu. Jadi beberapa hal yang kita lakukan dari kerja-kerja kita pada prinsipnya kami pure akan membackup semua persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Kelurahan Jagalan sepanjang kami mampu, sepanjang kami bisa. Ya, kalau kami motonya pelayanan bukan 24 jam, tapi 25 jam. Kalau pulang dari kelurahan jam 1 kan sudah 25 jam. Ya, silahkan kontak kami masalah apapun sepanjang bisa kita bantu. Karena kami punya tema besar, bangkit bersama membangun Jagalan. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.